Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahyu Putra. Saya dari kelas PSPMH 2019. Di sini saya akan mempresentasikan video mengenai pengembangan animasi berbasis video scribe. Adapun video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Media Pembelajaran Matematika Berbasis IT yang diampu oleh Bapak Budi Halomuan Siregar, SPD, MSc. Baiklah teman-teman, sebelumnya saya ingin menjelaskan apa sih video scribe itu. Sebelum memulai, tentunya teman-teman pernah menonton YouTube, di mana di video YouTube penjelasan itu dijelaskan dengan video animasi yang menunjukkan ada gambar tangan yang bergerak. Nah, video tersebut merupakan video animasi yang berbasis video scribe. Nah, video scribe itu sendiri adalah software yang dapat digunakan untuk membuat desain animasi berlatar putih. Software ini dikembangkan oleh Sparkle, yang merupakan salah satu perusahaan yang berada di Inggris pada tahun 2012. Nah, tepat setahun setelah dirilis dan dipublikasikan, software ini sudah mempunyai pengguna sekitar 100.000. Sparkle's Video Scribe adalah cara unik untuk membuat animasi video yang menarik dan dengan cepat dan mudah. Aplikasi Video Scribe memiliki beberapa fitur yang sangat membantu para editor dalam membuat sebuah video animasi. Baiklah teman-teman, di sini dapat kita lihat bersama-sama, terdapat berbagai macam fitur-fitur yang terdapat pada Video Scribe. Video Scribe itu sendiri adalah sebuah software yang berlatar putih seperti yang saya jelaskan tadi, seperti yang kita lihat di layar. Nah, beragam dari fitur-fitur yang ada pada Video Scribe memiliki fungsinya masing-masing. Seperti yang pertama, saya mulai dari fitur gambar. Ini, icon ini, fitur ini berfungsi untuk menambahkan gambar pada lembar kerja Video Scribe. Kita klik aja sebagai contoh. Ya, teman-teman dapat kita lihat proses tersebut memakan beberapa waktu cukup lama. Kita tunggu saja. Oke, di sini kita dapat men-search item atau gambar apa yang mau di input. Kita pindah ke fitur berikutnya, yaitu icon berbentuk huruf T besar dan T kecil ini adalah fitur yang berguna untuk menambahkan teks pada lembar kerja Video Scribe itu sendiri. Seperti ini kira-kira tampilannya teman-teman. Kita dapat memilih fontnya, mau agency, Algerian, seperti Microsoft Word. Kita juga dapat mengatur teks tersebut rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Oke, selanjutnya ada fitur yang memiliki icon diagram bar. Nah, sesuai gambarnya, fitur ini digunakan untuk menambahkan diagram pada lembar kerja Video Scribe. Tampilannya seperti ini kira-kira teman-teman. Kita dapat memilih tipe diagramnya sendiri, bisa diagram
berbentuk bar, pie, atau line, garis. Oke, fitur selanjutnya adalah fitur yang memiliki ikon musik. Fitur ini digunakan untuk menambahkan musik pada lembar kerja video scribe. Seperti yang kita lihat di layar teman-teman, terdapat berbagai macam musik yang dapat kita pilih untuk kita tambahkan atau kita input ke lembar kerja video scribe. Fitur selanjutnya ada ikon bergambar mikrofon yang berguna untuk menambahkan record suara pada lembar kerja video scribe. Di sini kita dapat melihat ada bulatan merah, lainnya seperti tombol record. Ketika kita mengklik dari tombol ini sendiri, maka kita dapat merekam secara langsung suara yang ingin kita masukkan atau kita input ke lembar kerja video scribe. Selanjutnya ada fitur-fitur seperti kuas, teman-teman. Fitur tersebut background options. Nah, fitur tersebut berguna untuk mengubah warna, tekstur, kertas pada lembar kerja video scribe. Seperti yang kita lihat pada layar, kita bisa memilih jenis kertas mana yang mau kita gunakan pada lembar kerja kita. Selanjutnya ada fitur dengan ikon tangan. Nah, fitur ini digunakan untuk mengubah bentuk tangan yang akan menggambar hasil kerja pada lembar kerja video scribe kita. Seperti yang kita lihat, ada sebagai contoh di layar, ini gambar yang pertama menggunakan tangan kanan, yang kedua menggunakan tangan kiri, dan juga dengan tangan yang sedikit lebih putih dibandingkan tangan yang pertama. Kita tunggu sebentar. Oke, sepertinya hal ini akan memakan waktu yang cukup lama, maka mari kita skip aja dulu. Selanjutnya ada ikon yang berbentuk segitiga. Nah, ikon ini dinamakan dengan ikon play yang berguna untuk melihat kembali atau preview hasil video yang telah kita buat pada lembar kerja video scribe. Oke. Di sini ada fitur seperti draft buku ya teman-teman. Ini yang saya tunjuk menggunakan kursor. Fitur ini berguna untuk mengekspor project yang telah pengguna buat menjadi sebuah video. Nah, untuk fitur yang lainnya, gunting ini sepertinya gunanya untuk meng-cut. Lalu yang gambar buku ini sepertinya berguna untuk menyimpan project kita pada base folder video scribe itu sendiri. Baiklah teman-teman, saya rasa demikian fitur-fitur yang sering digunakan pada lembar kerja video scribe yang dapat saya jelaskan. Baiklah teman-teman, langsung kita praktekkan saja dari fungsi fitur-fitur yang saya jelaskan tadi. Oke, yang pertama kita mulai dari icon gambar. Di sini ada menu untuk mengimport gambar dari laptop kita sendiri. Tadi saya sudah mendownload
salah satu gambar, image yang dapat kita input ke dalam. Tinggal kita double klik. Oke, proses mengimport kita tunggu saja sampai selesai. Oke, ini dia gambarnya teman-teman. Langsung kita import. Nah, seperti ini kira-kira. Di sini dapat kita lihat juga di sini dapat kita lihat juga berbagai macam menu pilihan, fitur. Di sini kita dapat melihat cara bersama-sama. Gambarnya telah diinput atau diimport ke dalam gambar kerja kita. Baik, teman-teman. Di sini dapat kita lihat berbagai macam menu dalam gambar kerja kita. Di sini ada animasi, di mana kita dapat mengatur berapa detik lamanya animasi yang kita gunakan untuk menggambar gambar yang telah kita input tadi. Lalu ada juga di sini transisinya. Kita okekan saja. Nah, di sini teman-teman ada icon play. Fitur ini seperti yang saya jelaskan tadi, gunanya untuk melihat kembali hasil video pada lembar kerja kita. Sebagai contoh, langsung saja kita klik. Nah, kita dapat melihat teman-teman, gambar yang telah kita import tadi digambar secara perlahan, yang lamanya sesuai dengan waktu yang telah kita atur. Oke, di sini juga bisa diatur untuk memperbesar atau memperkecil, zoom out, zoom in gambar yang telah kita import. Di sini juga berbagai macam pilihan teman-teman. Bisa menghapus, kita juga bisa mengatur berapa lama gambar diselesaikan. Ini untuk mengunci dari elemen gambar pada lembar kerja kita agar tidak terganggu atau terubah tanpa keinginan kita dengan sadar. Oke, untuk fitur selanjutnya di sini ada icon teks, teman-teman. Kita tambahkan sebuah kalimat untuk memperindah hasil kerja kita. Sebagai contoh, saya membuat tetap semangat dalam belajar. Tetap semangat dalam belajar. Langsung saja kita input ke dalam. Oke teman-teman, dapat kita lihat. Ini dia hasilnya. Dapat diperbesar dan dapat juga diperkecil. Oke, kita atur posisinya. Kita letak di atas saja. Kita tambahkan satu kalimat lagi. Kesuksesan
kesuksesan milik kita. Namun dengan font yang berbeda teman-teman, agar memperindah dari lembar kerja kita. Oke, di sini saya memilih font Bernard ini. Kita import dulu ke dalam lembar kerja. Oke, kita tunggu beberapa waktu untuk proses import fontnya selesai. Oke teman-teman, sudah selesai teman-teman. Tinggal kita pilih. Lalu kita oke kan. Ini dia. Oke. Dapat kita lihat teman-teman di layar dua kalimat yang saya input atau saya masukkan ke dalam lembar kerja memiliki font yang berbeda. Kita atur waktunya biar tidak terlalu lama. Kita ubah ke 3 detik aja. 4 detik aja. Oke, ini 5 detik. Langsung kita okekan saja. Baik, kita lihat hasilnya sementara gimana dengan mengklik icon play tersebut. Baiklah teman-teman, dapat kita lihat demikian hasil dari 3 kerja dari 3 tindakan yang baru kita lakukan. Baiklah teman-teman, sekarang kita lanjut ke fitur yang selanjutnya, itu icon bar. Tapi sebelumnya tolong tunggu sebentar. Oke, ini dia mana ya? Ini dia icon bar. Kita dapat menambahkan sebagai contoh di sini tipe diagramnya kita pilih bar batang. Sebagai contoh kita pilih saja nama-nama bulan. Ketik Januari, Februari, lalu yang terakhir Maret. Di sini untuk data value-nya dapat kita isi untuk melihat tingkatan besaran atau yang menentukan panjangnya dari diagram batang nantinya. Kita buat biar biar perbedaannya kelihatan. Kita buat perbedaan yang cukup jauh, sebagai contoh 2, 8, 20. Oke. Dapat kita isi warnanya. Kita okekan saja. Oke, teman-teman. Dapat kita lihat. Ini dia hasil dari penggunaan dari fitur icon bar tersebut. Oke, selanjutnya kita biar kelihatan lebih cantik, memperindah dari lembar kerja kita beri warna pada teks ini dulu. Kita beri warna merah, merona. Oke, kita oke kan? Oke, baik teman-teman, dapat kita lihat pada layar hasil dari lembar kerja yang baru saja kita kerjakan. Oke, di sini juga kita lanjut ke fitur icon musik. Di sini kita juga dapat menambahkan musik sesuai dengan yang kita mau. Sebagai contoh,
Kita ambil musik yang pertama saja. Tinggal kita oke-kan. Maka secara otomatis musik tersebut akan diimport ke lembar kerja kita. Karena telah banyak pekerjaan yang telah kita lakukan, ada baiknya kita melihat kembali hasil kerja dan hasil video dari lembar kerja kita. Nah, ini kira-kira teman-teman lembar kerja yang baru kita lakukan tadi. Dapat kita lihat bersama-sama di layar. Oke, seperti itu kira-kira teman-teman hasilnya. Baiklah teman-teman, selain dari fitur menambahkan musik ke dalam lembar kerja kita, kita juga dapat menambahkan record suara pada video scribe. Adapun langkah-langkah yang kita lakukan adalah pertama itu kita menekan icon yang bergambar mikrofon ini. Setelah kita buka, maka akan muncul jendela seperti ini. Kita dapat merekam suara langsung dengan menggunakan aplikasi video scribe ini sendiri. Selain itu, rekaman suara dapat juga kita tambahkan dari folder yang terdapat dalam laptop kita sesuai dari menu atau toolbar yang saya tunjuk pada layar. Nah, namun karena di folder saya juga tidak ada suara yang mau ditambahkan, maka kita langsung saja menggunakan record suara dengan menekan tombol merah, lingkaran merah pada layar. Setelah kita tekan, kita tunggu sebentar. Nah, dari sini kita dapat langsung merekam secara langsung suara yang ingin kita import ke dalam. Sebagai contoh, saya sedang berbicara sekarang ini. Setelah selesai menggunakan, setelah kita rasa suara yang ingin ditambahkan sudah cukup, kita berhentikan. Kita tunggu prosesnya. Kita putar, kita preview suara yang barusan kita import atau kita import ke dalam. Ini saya posisi diam, teman. Suara yang muncul adalah suara yang kita record tadi. Ketika kita merasa suara yang kita tambahkan atau kita rekam setelah benar, tinggal kita klik OK. Nah, fitur selanjutnya adalah mengubah tekstur atau warna lembar kerja pada video scribe kita. Dapat kita lakukan dengan memilih toolbar bergambarkan kuas ini. Di sini dapat kita pilih warnanya juga sesuai keinginan. Di sini saya memilih warna kuning, langsung kita oke-kan. Nah, dari 9 gambar ini kita juga dapat melihat memiliki karakteristik masing-masing, di mana ada yang lebih kasar, lebih halus. Kita pilih yang agak lebih kasar. Di sini kita
oke kan saja langsung. Nah, di layar langsung kita lihat perbedaan dari hasil sebelumnya yang aturan lembar kerja kita berwarna putih, sekarang sudah berwarna kuning, dan kelihatan lebih kasar. Jika ingin lebih halus, kita tinggal pilih yang lebih halus. Gambar pertama, tinggal kita oke kan? Oke, kita lihat perbedaannya juga teman-teman. Oke, untuk mempreview hasil kerja kita, tinggal kita klik icon play untuk melihat sudah sejauh mana atau apakah hasil video yang kita kerjakan telah benar. Oke, seperti itu kira-kira hasil kerja yang baru saja kita lakukan, kita kerjakan teman-teman. Oke, untuk selanjutnya fitur untuk mengubah bentuk tangan pada video scribe. Dapat kita pilih dengan memilih toolbar icon gambar tangan ini. Kita dapat memilih sesuka hati kita, baik itu tangan kanan, tangan kiri. Sebagai contoh, sekarang saya memiliki tangan kanan, menulis tangan kanan, maka saya memilih tangan kanan. Seperti ini kira-kira teman-teman. Kalau dia tangan kiri, kebalikannya, kita lihat tangan yang menulis video scribe itu terlihat menggunakan tangan kiri. Jika kita memilih tangan yang lain, kita lihat teman-teman, masing-masing tangan memiliki karakteristik masing-masing. Oke, kita ke tangan semula menggunakan tangan kanan. Langsung kita oke kan. Baik, untuk melihat hasil kerja kita sudah sejauh mana, maka dapat kita pilih icon play. Adapun langkah ini kita lakukan, mempreview hasil video kita adalah langkah sebelum kita mengekspor hasil kerja kita atau menyimpan ke dalam laptop kita. Mari kita preview untuk terakhir kali, guna untuk memastikan kepuasan atau sudah sebaik mana hasil kerja kita. Oke teman-teman, seperti yang ditampilkan tadi, itulah hasil kerja dari hasil video dari hasil kerja kita. Baiklah teman-teman, jika kita rasa video atau hasil kerja yang kita kerjakan barusan sudah cukup baik atau telah selesai, langkah selanjutnya mari kita ekspor atau simpan hasil kerja kita tersebut menjadi sebuah video. Di sini juga kita beri nama hasil kerjanya terlebih dahulu sebelum menyimpan.
Di sini dapat kita lihat lokasi tempat kita untuk menyimpan dari hasil video atau hasil kerja yang baru saja kita lakukan. Tinggal kita pilih. Bagi contoh saya letakkan di download. Tinggal kita klik save. Lalu kita centang. Maka secara otomatis hasil kerja yang baru saja kita kerjakan, kita lakukan akan tersimpan di folder laptop kita. Jadi teman-teman, saran saya, jika teman-teman ingin membuat sebuah video animasi, video script ini dapat kita jadikan salah satu opsi untuk membuat video animasi yang keren. Karena selain dari fitur-fitur keren yang terdapat pada video script ini, juga video script ini mudah untuk digunakan atau diaplikasikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas waktunya teman-teman yang telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Saya mohon maaf atas kesalahan saya baik berkata ataupun bertindak. Salam sehat.